bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعده. قال الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ما قاله. Segala puji bagi Allah Rabb yang anugerahkan kita semua seindah-indahnya nikmat iman. Duhai andai kita tidak diberikan keimanan, maka apa yang akan terjadi pada kita? Nikmat keislaman yang menjadi pembeda kita dengan selain daripada orang-orang yang memang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya adalah untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunianya ataupun perkara khusus penghambaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang terpilih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut kita semua menjadi hamba-hamba terbaiknya, menjadi para ahbabnya, menjadi orang-orang yang dinaungi oleh pertolongannya. Hadirin rahimakumullah. Dalam perjalanan menuju Allah dibutuhkan tongkat. Tongkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah teman berjalan. Sebaik-baik teman dikata-kata musahabah dalam ilmu tasawuf. Karena setiap yang bisa membawa kita memahami adalah para ulama, maka para ulama itu dalam istilah tasawuf disebut dengan rijal. Bisa juga ada orang yang mentafsirkan dan memaknakannya adalah tokoh. Tapi kita lebih cenderung memaknainya adalah
guru, seorang murabbi, Maka kalau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan, kemudian tertib amal dengan syariah yang benar, kemudian kita berjalan menuju Allah, tentunya membutuhkan seorang murabbi. Tapi tetap saya akan pertegas, jangan sampai dianggapnya saya ini adalah seorang murabbi. Tidak. Saya hanya seorang teman yang berjalan sejalur bersama, tentunya akan iring murabbi kita. Berjalan menuju Allah, memilih seorang murabbi, baru kita akan bisa sampai. Maka pilihlah seperti apa yang diajarkan oleh Imam Ibn Athaillah, la tusahhib. Jangan kau cari teman, kawan berjalan yang artinya adalah murabbi di sini. Jadi ada seorang murabbi yang membawa kita menuju kepahaman, itu benar-benar memenuhi syarat-syarat yang penting. Bagaimana diamnya saja mampu membuat kita teringat akan Allah bila melihatnya. Cukup dengan dia diam, maka hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai dan teringat akan Allah. Tidak perlu mengajak ayo kita sholat, tidak perlu kata-katanya mengajak ayo kita begini, pun keimanan bertambah. Dengan sendirinya keimanan menjadi naik. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu dan memang dia mengajarkan tentang ilmu tasawuf untuk melengkapi daripada ilmu keimanan dan ilmu syariah, maka itulah orang yang pantas terus kita kejar untuk menjadi murabbi kita, membawa kita. Berjumpa sekali saja dengan mereka, itu bisa menjadi standar kita untuk untuk terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nurul ilmi, secara cahaya keilmuan. Maka kita harus lihat, setelah kita melihat bahwa mengingatkan kita kepada Allah, yang harus kita intip di sana diantaranya adalah ilmu yang dia punya, ilmu keimanankah, ilmu syariahkah, ilmu-ilmu penunjang seperti tafsir, hadis, ilmu lughah. Apakah ilmu-ilmu ini sampai kepada Rasulullah sanadnya? Lihat ini dulu. Di antara syarat haknya, benarnya dia untuk dipakai menjadi seorang pembimbing, lihat dari sisi itu. Kemudian kalau kita lihat bahwa dia sudah kita tahu bahwa dia adalah orang yang mempunyai sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah, kemudian perhatikan juga bagaimana dia menjadi orang yang menata hidupnya. Apakah orang ini bisa ndak dia tidak jatuh cinta pada dunia? Tidakkah orang ini adalah orang-orang yang di hatinya, kemudian kelakuannya lebih kecenderungannya kepada dunia daripada melanjutkan tugas-tugas keulamaannya, berjalan mendidik umat, mendidik jiwa-jiwa. Kemudian di saat kita tahu ternyata dia bukan pencari dunia, bukan pengejar dunia, meskipun dia berpeluang untuk itu. Dengan banyak orang, dia di dalam perjalanannya mendidik banyak sekali peluang dunia. Tapi bukan berarti peluang itu kemudian meskipun dia mengurusnya akan melalaikan dia dari tugas
membawa orang kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, setelah kita tahu tentang bahwa dia adalah orang yang soleh, orang yang hidupnya hidupnya hikmah. Kata-katanya adalah kata-kata yang melihatnya kita sudah tersentuh, ya kata-katanya juga kata-kata yang penuh hikmah. Maka perhatikan kata-katanya. Jangan kau berteman, la tusahib man la yunhid man la yahidak, yang dia tidak mampu membuatmu bersemangat, dia tidak mampu membangkitkanmu. Halahu, halnya. Hal di sini maksudnya adalah lisanul hal, ya. Lisanul hal, bukan hal dari sisi lain. Nanti di istilah tasawuf itu ada hal yang maksudnya adalah keadaan di mana dia kondisi rasa hati. Tapi di ibarat ini yang dimaksud adalah lisanul hal. Dia di ibarat yang ini dia mengatakan seperti apa lisanul halnya orang yang cocok dijadikan teman berjalan sebagai murabbi, yang kita ikuti berjalan sebagai murabbi, lisanul hal dan lisanul maqalnya yang mau disampaikan di sini. Lisanul hal adalah kelakuan, perbuatan, gerak-gerik dan diam. Lisanul maqal adalah lisan yang ada di mulut. Lisan yang ada di mulutnya. Orang-orang yang menjadi murabbi itu sebenarnya lebih banyak lisanul halnya yang berbicara daripada lisanul maqal. Imam Al-Ghazali menjelaskan dianggap jahil orang yang masih lebih mengedepankan lisanul maqalnya sampai tidak melibatkan hatinya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengatakan al-jahilu lisanul jahili, lisannya orang yang jahil. Berarti dia yang tidak masuk kategori alim untuk menjadi seorang murabbi. Lisanul jahili fihi, pada mulutnya. Pada mulutnya. Sehingga untuk menyampaikan sesuatu dia terlalu mengandalkan mulutnya tanpa melibatkan hatinya yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kata-katanya hanya melintas begitu saja. Kita mendengarnya, setelah mendengar ya sudah seperti tidak pernah ada kata-kata, sampai tidak berbekas sama sekali. Buru-buru memandang wajahnya. Ini yang kadang-kadang buru-buru memandang wajahnya, buru-buru melihat ceramah doang dia ngeremut seduk tuh. Kenapa ini terjadi? Di antaranya adalah ini rasa hati. Ini masalahnya adalah rasa hati. Dia pidato, mulai pidato membilin datang ngandut. Ngandut. Nah, tapi orang-orang yang Masya Allah sampai 1 jam dia berbicara seperti baru mulai, karena dia melibatkan rasa hati. Maka orang-orang yang punya rasa hati tinggi menjadi seorang murabbi, mereka adalah orang-orang yang tidak masuk dalam kategori jahil yang tadi. Orang yang jahil, orang yang tidak faham lawan kata daripada arif billah. Orang-orang yang jahil akan arif billah, ma'rifatullah, yaitu orang-orang yang selalu lebih mengutamakan, mengandalkan bagaimana indahnya kata-kata lisan, bahasa lisan ini disampaikan, tetapi ya tetap saja tidak sampai ke hati, tidak sampai ke hati. Maka kata beliau al-jahilu lisanul jahili, lisan orang-orang yang tidak arif billah fihi, ada di mulutnya,
Ada di mulutnya. Walisanul aqili wal alimi, kata beliau. Lisan orang yang akalnya hidup, orang yang akalnya, hati jiwanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala adalah itu ada lisannya pada fi qalbihi, di hatinya dia. Lisannya ada di hati. Kata-katanya dia sampaikan di dalam hatinya, apa yang mau dikatakan dengan bahasa hati, kemudian dia akan bergerak dengan gerakan yang terdorong oleh rasa hati yang arif akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga gerak-gerik dan diamnya menyeret kita tertuju pada Allah, menyeret hati kita untuk ingat akan Allah, menyeret jiwa-jiwa kita untuk begitu terasa akan Allah, begitu faham akan Allah, bahkan tanpa ngomong. Dan perlu ngerawas berjorak-jorak, kadang dia berjorak-jorak, guyon-guyon yang penuh hikmah, dan guyon omong kosong. Kadang-kadang orang ada yang guyon-guyon tapi omong kosong. Ini guyon-guyon penuh hikmah, dia sampaikan guyon-guyonannya, tapi guyon-guyon yang di situ guyon-guyon hikmah, sehingga kadang-kadang guyon-guyonnya yang dia sampaikan itu satu masa menjadi sebuah kenyataan, di satu waktu menjadi sebuah kenyataan. Itu lisan hal. Maka dikatakan di sini yang mampu membangkitkan daripada rasa hati jiwa kita bersemangat akan halnya. Berarti ini seorang murabbi. Cocok salah satu di antara yang menjadi standar bahwa dia murabbi. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalah. Apa? Dia tidaklah dalla yadullu menunjukkan, membawa, maqalah omongannya, bukan omongannya yang membawa kita kepada Allah. Yang membawa kita kepada Allah lebih banyak halnya. Coba perhatikan tuan guru lalun mikat, lalun jari dalam hidupnya menjadi tukang batu, yang penting dia masuk ke sebuah kampung dan di kampung itu berdoa dengan sepenuh jiwanya, dan itu kadang-kadang mampu membuat terbukanya sekampung itu menjadi tempat yang berkah. Sekampung itu menerima, kemudian berikutnya menjadi tempat-tempat yang islami. Apa yang membuat begitu? Lisan hal mereka. Maka kalau kita mencari teman berjalan, mencari guru murabbi yang akan membawa kita berjalan, cari orang yang lisannya lisanul hal, bukan lisanul maqal. Jelas ini? Lisanul hal. Maka kadang-kadang orang-orang ahli dari kalangan para murabbi ini, kita menjumpai mereka paling di situ, ayo kita zikir, ya sudah zikir la ilaha illallah, tapi hati kita penuh dibuatnya. Hati kita terasa benar tenang, damai, nyaman, terhubung. Bahkan itu terasa sampai berhari-hari. Sampai kita berjumpa lagi, ini masih tetap rasa-rasa ini. Hal saja. Ya, kita berzikir, ayo kita sholat, kita menjadi makmumnya, kita sholat bersama dia, kita satu tempat sholat sama-sama jadi makmum kadang-kadang. Tapi kondisi yang seperti itu justru membuat kita merasa subhanallah, terasa betul kalau kita sholat bersama ulama, terasa betul hal-halnya yang seperti ini. Sementara kalau lisanul maqal bagi ilmu tasawuf, lisanul maqal adalah lisan orang yang jahil, kata beliau. Nah, ini kan kita belum ketemu untuk kita sama-sama pakai menjadi kita akan ikuti menjadi murabbi kita. Insyaallah yaumil ayyam, satu masa insyaallah kita akan dipertemukan. Insyaallah. Nah, jadi mencari teman berjalan menjadi guru maksudnya musahabatur rijal, ya. Musahabatur rijal. Jadi
Ada orang dengan musahabatur rijal, ada orang sampai dengan khidmatur rijal. Ada orang sampai dengan musahabatur rijal, ada orang sampai diantaranya adalah dengan khidmatur rijal. Mana itu musahabatur rijal? Dengan tahu berjumpa dan bila perlu banyak waktu kita dengan orang-orang yang seperti itu, maka itu yang akan membuat kita hal-halnya itu, lisan halnya itu yang akan banyak mengantar orang sampai kepada Allah. Kadang-kadang teorinya sederhana, mengeras jama-jama, dan perlu berretorika dengan harus membuat kata-kata yang membuat orang tertawa. Atau kadang-kadang tidak perlu harus berapi-api juga, tidak, jama-jama, biasa-biasa omongannya. Tetapi omongan-omongan biasa itu ternyata omongan-omongan yang lahir dari hati yang luar biasa, sehingga tidaklah biasa. Seteringat Maulana Syekh, biasa-biasa pidato beliau, tapi di mana saja beliau berceramah berpidato, seingat saya tidak pernah tidak banjir, tidak pernah tidak macet. Di mana saja beliau hadiri tempat, maka di situ orang yang tahu, orang yang tidak tahu, orang yang kenal, orang yang tidak kenal, orang yang mengerti bahasanya ataupun tidak, orang berbondong-bondong dari segala penjuru. Apa yang membuat orang tergerak seperti itu? Dia mampu menggerakkan orang-orang dengan begitu adalah lisanul hal. Waktu menyampaikan sederhana saja kan, bahasa sederhana. Bahkan di antara kita banyak yang tidak mengerti bahasanya, tapi lisanul halnya sampai ke hati-hati orang. Lisanul halnya sampai ke jiwa-jiwa orang. Lisanul halnya sampai mampu merubah daripada pola berfikir, pola berakidah, dan pola-pola perilaku orang. Nah, ini yang terjadi di para murabbi. Kita ceramah tu nah, mudahan detman mulai dah masa, mudahan gaman dek ngonek lalu naniku ni. Detman mulai. Ya kadang-kadang malah ada yang ceramah, mohon maaf, penulis surat, mohon tidak boleh lebih dari 15 menit, kan? Atau bahkan lalu kelebat dengan pidato, jojong surat tu, mohon maaf, masih ada acara yang lain. Subhanallah, apa ini yang menyebabkan begitu? Di antaranya adalah ini guru-guru kita adalah, kita husnuzon saja, lebih penekanannya kepada ilmu zahir, ilmu fiqih, praktis daripada ilmu hal, praktis daripada tawajuhnya hati kepada Allah masih belum maksimal. Makanya ya, rata-rata lah ulama kekinian justru orang-orang yang murabbi ini justru lebih banyak mereka tidak muncul ke permukaan ketimbang yang muncul ke permukaan. Lebih banyak yang mastur zaman sekarang, karena dia tidak mau terlibat di persilatan fitnah saat ini. Mereka lebih menyukai ya sudahlah, dari dari muka ke muka, dari satu orang ke satu orang dan seterusnya. Yang penting misi-misi daripada nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada umat. Hadirin rahimakumullah. Jadi di samping dia adalah orang-orang ini yang berlisanul hal lebih banyak, maka mereka adalah orang-orang yang selain faham ilmu zahir, ilmu hal, ilmu batin, mereka juga orang-orang yang tersambung sebagai Rasulullah. Juga mereka adalah orang-orang yang saleh, saleh, perbuatannya selalu penuh makna, kata-katanya selalu penuh makna, guyon-guyonannya penuh makna. Saleh, cocok, pantas untuk disampaikan, tidak berlebihan. Kemudian orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang mukhlis pastinya, orang-orang yang sangat-sangat ikhlas.
tidaklah mereka melakukan daripada sampaikan ajaran-ajaran itu, yang lebih banyak mereka sampaikan melalui hal kecuali adalah liwajhillahi ta'ala, hanya semata-mata untuk tertuju pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanah dari Allah, melanjutkan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari itu. Mereka tidak mencari dunia. Mereka tidak mencari dunia. Bahkan di antara mereka, nah ini yang sulit ini. Ini yang sulit. Di antara mereka adalah orang-orang seperti ini. Bukan hanya makan, pola makan mereka benar-benar dia tertib seperti semestinya dia makan, tidak berlebihan. Mereka mengikuti betul pola makan Rasulullah dan para sahabat, para ulama dari guru-guru mereka dengan tidak berlebihan makan. Saya perhatikan dari mereka yang pernah saya jumpai, rata-rata tidak pernah saya temukan mereka lebih dari 11 suapan. Tak pernah lebih. Namun tiang masih kemilih bersekop. Tidak pernah lebih dari 11 suapan. Kemudian di antara mereka ada yang lebih ekstrim lagi. Tidaklah akan memakan sesuatu kalau yang akan dimakan itu adalah dimakan, dipakai itu adalah hasil yang benar-benar halal dari tangannya. Tidak mau dia. Air yang akan dia minum, tidak akan minum sanggup menahan hausnya dengan alasan 1001 alasan di hadapan kita kalau kita berjumpa untuk tidak minum, yang tentunya adalah penuh hikmah, yang sebenarnya adalah mereka tidak akan minum kecuali itu air adalah dari sumur yang dia gali di tanah yang halal dengan tangannya sendiri. Ada kira-kira zaman ini. Dia tidak akan minum kecuali dari air yang dia gali dari tanah yang halal dan pakai tenaganya sendiri. Yang masih kita tolong si Kemerin. Tolong ke si Kemerin. Ngali. Malah mesin kadang. Tak masuk. Sebegitu mereka menjaga diri orang-orang yang jadi murabbi ini. Gimana tidak sebegitu terangnya hati mereka? Karena pancaran sinaran daripada rasa hati itu sangat terpengaruh oleh halal dan haram. Sangat terpengaruh, bahkan kalau halal sekalipun, kalau berlebihan pun akan menekan posisi-posisi tempatnya yang harusnya keluar dari sana cahaya-cahaya mata hati itu menjadi tertekan. Makanya kebanyakan kita kalau makan, kata Imam Al-Ghazali, kalau makan agak lebih, yang akan ditimbul di sana adalah ujung-ujungnya adalah kaslan, malas. Pasti malas. Berpengaruh sekali sesuatu yang dimakan itu. Begitu cara ulama-ulama yang kita harus, kalau kita lihat mereka, maka merekalah yang pantas menjadi murabbi. Mereka yang pantas jadi murabbi. Kemudian mereka wala yadulluka 'ala Allahi maqalah. Mereka tidak menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan omongan. Tidak. Jadi satu masa Nabi Allah Isa alaihi salam diriwayatkan, Nabi Allah Isa alaihi salam sedang berdakwah. Di waktu dia berdakwah itu, kemudian datang seseorang masuk di majelisnya beliau, kemudian duduk di sana. Dilihatnya oleh Nabi Allah adalah asing. Ini asing ini. Ini tidak pernah saya lihat. Kemudian pembelajaran bagi Nabi Allah dan pembelajaran buat kita, yang terjadi saat itu justru omongan Nabi Allah yang dari tadi sebegitu kencangnya disampaikan dakwah Nabi Allah ini orang yang kritis dan logika dengan segala etika berlogikanya
full di Nabi Allah ini, karena umatnya kan umat orang-orang kritis. Umatnya adalah umat-umat kritis. Dan tahu marat yang pelingih mana nak perintah bahwa gorok sampi lang selesai mat gorok sampi. Ditanya dulu berapa usianya, bagaimana warnanya, berembirun nain, berembirun maten, berembirun gigi, semua harus ditanya. Begitu umat Nabi Allah Musa. Tapi ini kebetulan dengan datangnya orang ini yang begitu berretorika dari tadi, bahkan dari kemarin berbulan-bulan bertahun-tahun Nabi Allah dakwahi tempat itu, cukup dengan datangnya orang ini, kemudian karena aneh, asing kelihatannya, tapi menarik, sehingga diperhatikan oleh semua orang. Akhirnya Nabi Allah bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa dan siapa ini, hikmah apa ini? Maka kata firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah, orang itu adalah orang yang selama ini beratus-ratus tahun sudah mengabdikan dirinya, menjauh dari segala keramaian di sebuah tempat dan ingin berjumpa dengan Anda. Berjumpa dengan Anda. Untuk apa itu ya Rabb? Dipertanyakan. Untuk membebaskan umatmu yang tersisa tinggal sebagian yang mengikutimu dari sekian lama ini, supaya mereka menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Kurang apa Nabi Allah coba? Kurang apa Nabi Allah sehingga harus diisyaratkan harus belajar sama Nabi Allah Khidir? Lihat lisanul halnya Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir bukan orang yang banyak bicara kan? Nabi Allah Khidir adalah orang yang lisan hal saja. Masa naik kapal, di atas kapal, kapalnya dibolongin? Dibolongin. Semua orang teriak, ya kalau dibolongin ini gimana? Kan kisah tenggelam kita. Nabi Allah Khidir banyak ngomong. Cukup dengan memperingatkan, sudah, jangan banyak tanya. Yang pada akhirnya di akhir baru dijelaskan bahwa sebenarnya karena Allah isyaratkan kepada Anda, maka saya beritahu bahwa yang sebenarnya tadi di depan ada kapal perampok. Kalau dibolongin sedikit, kapal ini akan masuk air, tetapi ukurannya tidak akan tenggelam sampai ke pesisi, dia tidak kalam. Tapi dengan masuknya air maka akan menjadi sedikit berat, tidak kelihatan dari jauh. Kalau tidak akan kelihatan dan pasti akan dibegal, akan dirampok. Begitu lisanul hal orang-orang yang penuh hikmah. Begitu lisanul hal mereka. Banyak yang mendidik dengan cara-cara hikmah. Banyak yang mendidik dari kalangan mereka dengan cara-cara hikmah. Orang yang menzalimi mereka sekalipun, mereka akan perlakukan secara hikmah. Mereka akan perlakukan secara hikmah, sehingga semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jumpai orang yang mendidik caranya seperti ini, gurui mereka, gurui. Tapi hari ini mereknya tasawuf, mereknya sufi, diantaranya lagu justru jadi fitnah di mana-mana, ya kan? Justru jadi fitnah. Apa masalahnya ini? Di antara masalahnya adalah ada di antara kita, pantas kita dihina sama orang, di antara kita yang membawa-bawa nama tasawuf, tapi memahami tasawuf dan praktik tasawufnya dibawa oleh orang-orang yang bukan murabbi. Ini masalahnya. Yang minta diikuti, yang harus diikuti, tapi mereka dari sisi tersambung ilmunya sampai ke Rasulullah, tanya kita, kesolehannya kita pertanyakan, kefahamannya tentang ilmu billah kita pertanyakan. Ya gimana, ndak semuanya tambah berantakan umat.
dan mengundang fitnah dari sana sini. Akhirnya ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang baik ikut kena imbas. Kasihan. Hadirin rahimakumullah. Maka di malam ini yang perlu kita sampaikan adalah, kalaupun kita bukan orang yang seorang murabbi, mari kita belajar dengan lisanul hal berbicara. Pada istri kita, sabda sini sendeman sabar. Pada saudara kita, pada anak kita, pada teman kita, belajar kita berkata-kata dengan hati. Belajar berkata-kata dengan jiwa. Mulainya dari mana belajarnya? Mulailah apa yang kita inginkan kepada orang lain itu terjadi. Jangan katakan langsung pada orangnya kalau kita tidak mampu dengan lisanul hal, tapi kita sampaikan kepada Allah tentangnya dan harapan kita. Dari sana mulainya. Lapor dia pada Allah, ya Allah, andin amriya gama ajarin tan dengan siap. Lapor sama Allah. Ya Allah, orang ini begini yang kau maha tahu tentangnya. Andaikan dia begini aja. Kemudian berikutnya, coba katakan di dalam hati kepada apa dan siapa di dalam hati, tidak usah keluarkan lewat mulut. Ngomongi anak kita, nak jangan begini. Ngomongi istri kita, yang jangan begini, misalnya kan. Bagi sagirang kena ayang. Ayo. Terus puncaknya nanti cukup berharap pada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu, maka segala sesuatu di sekitarnya diperbaiki sebaik-baik hal yang semestinya harus terjadi. Nah, berikutnya. Nah, kalau kita mencari orang yang akan menjadi orang yang sudah seperti itu, yaitu ciri-cirinya. Diberitahu kita dengan memandangnya saja kita teringat akan Allah. Kemudian kata-katanya lebih baik dia menggunakan lisanul halnya daripada lisanul maqal, membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dari kita. Tapi kalau kita ingin belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang arif meskipun kita tidak jadi murabbi, dari mana mulai belajarnya? Ini kan yang penting. Dari mana kita mulai belajarnya? Setelah kita ini kan sama-sama pejalan, belajar berjalan. Saya bukan murabbi, sekali lagi. Saya adalah teman belajar berjalan. Nah, kita sama-sama belajar berjalan dengan cara, ayo mulai kita jangan langsung main omel. Nggak usah main ngomel, nggak usah main mulut, nggak usah main mulut. Karena kalau kita akan main mulut tidak sesuai dengan harapan kita yang terjadi, hati kita akan jauh dan kita akan mengeluarkan kata-kata keras. Yang ingatkan, berkata-kata keras, menyampaikan apa yang ada di hati, itu karena hati kita jauh seolah-olah tidak akan didengar, makanya kita teriak. Kalau hati kita dekat, coba perhatian bajang-bajang nyeken chatting, agama adeng ngunin menuni. Adeng ngunin menuni. Nggak ada yang teriak-teriak. Suara seadeng, jarak yang jauh tapi hati mereka dekat masalahnya. Nah, ini kita yang tukang marah-marah. Masalahnya hati kita jauh. Rapat tahun masih harus tekan dulu speaker ke cimol. Ini masalahnya. Hati kita terlalu jauh dengannya. Jiwa kita terlalu jauh dengannya. Nah, sekarang kalau menyampaikan sesuatu coba dites. Coba dites. Katakan dia. Pertama katakan apa? Kepada Allah. Ya Rob, sampaikan ini. Alangkah indahnya kalau pasangan hidup saya ini begini. Ya Rob, alangkah indahnya kalau anak saya begini. Ya Rob, alangkah indahnya kalau tetangga saya begini. Kemudian
Kemudian berikutnya bilang, kalau sudah berbicara dengan mereka lebih banyak ini, maka itu yang akan banyak mempengaruhi keadaan, perbaikan. Nanti kemudian pelan, sedikit demi sedikit, maka kita terbiasa memakai lisanul hal. Seolah-olah kita mengatakan lisanul hal ini adalah lisan yang langsung tersambung dengan hati. Andi arak kanak-kanak jarim guru misalnya pengen ada anak-anak ini kita harapkan supaya mereka menyapu. Rembin tanah desa nyapu, kita suruh nyapu agama sengke, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, duhai andaikan tempat ini bersih dan kami semua terlibat di dalamnya, obat penyayang momdek terogot koneng-koneng, kita yang sapu. Indah kita minta pada Allah lagu masih tangguh lah, ini kita masih angkun dah rendah waktu di hadapan Allah, rendah. Kemudian ayo coba sapu dia, kerjakan dia, insyaallah pasti kita diikuti, pasti kita. Begitu juga pada anak-anak kita, pada tetangga-tetangga kita, belajar kita dengan lisanul hal. Karena ini adalah salah satu bukti bahwa kita berakal dan beramal dengan melibatkan rasa hati. Kalau kita gali omongan-omongan Imamul Ghazali untuk memperkuat ini, ya tidak tetap kena karena praktik kita sama sekali, masya Allah, jauh sangat rawas sendah tiang yang pok pilih sambuk-embuk adik sandik santer lalu ketak kedablek. Sandik santer lalu kedablek bakat terselaput mutiang paling kedablek. Okay. Jadi itu, maka kita berjalan menuju Allah. Kalau kita bisa temukan, ya kita akan cari sama-sama. Ini kan kita sama-sama belajar sambil menanti takdir kita. Bolehkah orang punya murabbi sudah meninggal dunia? Boleh. Boleh. Sebelum ditanyakan ini. Boleh. Makanya orang-orang yang tawasul kepada guru-guru mereka itu cara mereka menyambung diri, jadikan itu sebagai murabbi. Kenapa orang-orang Naksabandi mereka selalu ila hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihahnya? Begitu cara mereka menyambung diri untuk bertawasul ke sana. Fatihah yang dikirim itu diantaranya nanti itulah yang akan bisa tersambung menjadi murabbi atau bahkan dipertemukan dengan murabbi yang sejalur dengan itu. Kenapa kita di sebagian di Nahdlatul Ulama, Al-Fatihah tawasulnya kepada ulama-ulama seperti ulama-ulama khos di zaman-zaman dulu itu. Di antaranya begitu caranya kita mencari murabbi. Kenapa kita di kalangan saudara-saudara kita di Nahdlatul Wathon dengan Fatihah hizibnya? Itu caranya bermurabbi di antaranya. Kemudian nanti apa yang terjadi? Tunggu. Junudullah dari tentara-tentaranya Rasulullah, tunggu. Orang bisa didatangi oleh orang-orang ini sekarang yang sedang dimentah-mentahkan ini. Kita mau dijauhkan dari murabbi biar kita rusak seperti mereka. Ini masalahnya. Hati-hati. Kita mau dijauhkan dengan murabbi supaya kita rusak. Tunggu, silakan saja menghamba saja dengan tertib amal, dengan latihan ihsan sebatas yang kita bisa ini. Kemudian insya Allah ada orang didatangi oleh Nabiullah Khidir, mungkin tak itu? Mungkin.
Orang didatangi oleh Nabi Allah Ibrahim, mungkin tak? Mungkin. Orang didatangi langsung oleh Syekh Abdul Qadir, mungkin tak? Mungkin, sangat mungkin. Orang ruh mereka sudah cerdas. Ruh mereka sudah cerdas. Kita mengatakan itu mustahil, itu situ ukur diri. Kita ukur diri kita dengan diri kita sendiri untuk memaksakan orang dengan pola kita yang tentunya mereka jauh lebih dekat dengan Allah. Mereka jauh lebih. Itu yang penting. Yang penting kita bagaimana kemudian menunggu sudah, tunggu saja. Kalau sudah terkuat tabir-tabir ini maka dengan sendirinya para aulia junudullah, para anbiya mereka lebih rindu dari kita. Kita yang dirindukan ini ditunggu baik. Dengan tantih terminal tidak muncul-muncul. Kita tidak muncul-muncul. Padahal kita dinantikan. Maka hadirin rahimakumullah, keluarga Jaring Selaput, ayo tertib amal, kemudian tambah lagi dengan metode belajar pakai lisanul hal. Lisanul hal. Lisanul hal entan artin hal. Entan kelakuan. Lisanul maqal adalah lisan mulutnya. Lisan yang ada di mulutnya. Maka ayo kita belajar sama-sama mulai sekarang. Cobalah bicara di dalam hati. Mau kita katakan pada anak kita, pada teman kita, pada saudara-saudara kita. Kita pakai hati. Ndek telalah lalu pada Pak Jeron itu. Ndek telalah lalu. Insyaallah. Ndek sasengke lalu. Kesekat napa ranji kentoken kanak sia, bukan apa jadi kentoken ke anak. Apa jadi lisannya kita yang harus ditanya. Kebebel kanak siapa ranjari kentok, nencer bedengah. Salah. Masalahnya adalah apa jadi lisannya kita. Itu masalah. Ini dia. Lisan kita masalah, bukan telinga mereka. Lisan kita yang masalah, bukan telinga mereka. Saya pertegas, lisan kita yang masalah, bukan telinga mereka. Kalau memang lisan kita adalah lisanul hal yang benar-benar tertuju pada Allah, diamnya orang teringat Allah, bergeraknya orang teringat Allah. Kita diam, orang senang. Kemudian padahal nion menang-menang doang masih senang tisi. Nion berjorak-jorak doang padahal masih senang tisi. Ini raus cocak ngerocak masih senang tisi. Ada apa ini? Terlibat lisan halnya, bukan hanya berisi lisanul maqal. Penara penjorak, pendak masih. Aduh, iya dong yang ngeras, gandong uni, ngeronyang batur masih. Apa sebabnya? Lisanul halnya. Nah, sekarang kita tahu penyakit kita semua ini. Berbicara dengan lisanul maqal saja. Berbicara dengan lisan mulut kita saja. Mulai sekarang kita akan sama-sama belajar dengan caranya. Ayo coba katakan di dalam hati. Coba katakan di dalam hati. Yang kita maksud adalah kepada Allah untuk itu. Yang kedua, ayo katakan pada orangnya. Katakan pada orangnya. Tapi sudah ke Allah dulu, jangan langsung. Itu untuk dalam langsung. Ke Allah dulu. Sampaikan kepada Allah dulu, baru sampaikan apapun yang kita mau sampaikan di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Nah, nanti berikutnya tunggu. Latih, biasakan aja itu terus, biasakan sehingga akhirnya onan-onan namun pada dan perlu leunin saling ingat ngerti tekenan baru tuh elin abduh eta meda rokok ngerti mami langsung harus keluar bagi-bagi rokok marah masih aduh ada sebiji ngerti enggak perlu bilang enggak perlu ngomong. Kalau memang kita sudah sama-sama ini terbuka lisanul hal kita sudah benar-benar bisa fasih. Di lisan hal bisa fasih juga.
Lisan hal bisa fasih. Nah, kefasihan lisanul hal ini tidak perlu nanti banyak-banyak tingkah kita dengan banyak-banyak omong. Sudah kita saling mengatakannya, saling menjawab. Oh iya kenan, iya kenan, iya. Kadang-kadang ya sebelah ngomong, karena sebelah yang hidup hatinya, sebelah yang jiwanya adalah hal betul-betul dia punya. Nah, setidak-tidaknya ya kalau memang ulama yang punya itu ya kita akan ikuti ulama-ulama yang lisanul halnya, bukan justru dengan kita dengar dia ngomong, lihat dia bicara bikin gedek. Nah, ini yang masalah. Ini berapa banyak orang yang bicaranya conceng-conceng, juluan seduk tenggiri bangkal sini. Nah, itu masalahnya. Berarti lisanul halnya mati. Lisanul halnya mati itu. Lisanul halnya mati. Apalagi dia sampai membuat pembenaran. Wallahu a'lam.